pada malam hari ini kita bernyanyi dari halaman 366. Ya Tuhan kami datang, halaman 366. Ya Tuhan kami 66. Datang 2, 3. Ya. Ya Tuhan kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Padamu Engkau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. 3. Padamu kami mohon dan ingin setia janji, ya Tuhan kami kan baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan, ya Tuhan kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, pada malam yang berbahagia ini kami kembali berkumpul di sini. Keluarga kami bersedia menerimamu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau bersedia dan berkenan hadir. Bimbing kami dalam pelaksanaan ibadah singkat ini. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan pertama. Perkenalkan, nama saya Mario Josephine Simanihoro, kelas 5. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi dari halaman 376. Rasa damai dalam hati. 2, 3 ya. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu hiruk-pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta poranaganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai
kasat warna indah, sinar surya yang cerah, itulah untuk kita. Sadarkah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Dan kedua, Perkenalkan, nama saya Naferianto Putra Asmanyuro. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang diam sehingga di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi halaman 378. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. 2, 3, ya. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. 3. Jangan kau pandang noda di hati dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku. Maka ulurkan tangan bagiku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Berita hati untuk kita pada malam hari ini, jangan menaruh dendam kepada sesamamu, sebab meski ia melakukan kesalahan dan dosa. Bacaan pertama, bacaan kedua Roma 14 ayat 7 sampai 9. Bacaan pertama, dendam, kesumat dan amarah pun sangat mengerikan juga, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Orang yang berdosa mengganggu orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang yang hidup dengan damai.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang yang hidup. Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada malam ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Ngerti itu majemuk? Masyarakat yang terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, kepercayaan, dan sifat. Ada latar belakang beda juga. Masyarakat tidak hanya terdiri dari satu suku atau bahasa. Ada yang berbeda. Terkadang saling mengujar kebencian. Jangankan sebagai suku dan bahasa atau agama atau satu bahasa, itu tetap terjadi. Maka dengan demikian adalah yang namanya ketidakharmonisan hidup bermasyarakat, mempertahankan budaya, agama, bahasa dan lain-lainnya, yang mengakibatkan kebencian, pertengkaran, maka sulit untuk mengampuni. Hari ini Mario, Ferry, kita mendengarkan firman Tuhan, perumpamaan yang sangat menarik, yaitu perumpamaan yang terjadi dalam hidup kita sehari-harinya tentang pengampunan, tentang raja yang memberikan pengampunan kepada hambanya untuk iman, dan umat yang beriman untuk saling mengampuni.
Salah satu gambaran itu adalah mengharap belas kasih Allah, tetapi tidak bersedia mengampuni sesamanya. Jadi kalau kita itu kan, kalau ada orang salah, kita ampuni. Tapi kalau kita salah, kita mau diampuni, seperti itu. Ya. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu doa yang diajarkan oleh Bapa kepada murid-muridnya. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Semangat kami tidak mau mengampuni adalah bukti kebebalan hati, sikap tepat menghadap Allah dengan penuh belas kasih. Maka kita perlu membalas dendam, tidak perlu membalas. Putra Sirat memberikan nasihat yang sangat menarik untuk kita. Barang siapa membalas dendam, ia akan dibalas oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mendengarkan firman-Mu bahwa kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami 70 kali 7 kali, bukan hanya 7 kali. Semoga kami dapat mengikuti firman-Mu dan melaksanakannya untuk kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, dan rencana-rencana kami untuk ke depan dan cita-cita yang belum tercapai. Lindungi kami dari sakit penyakit. Ini yang dapat kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bernyanyi sambil kolektif. Kita bernyanyi halaman 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. 2, 3, ya. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Untuk menutup kebaktian kita mendoakan doa diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami
penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu seperti sekarang. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.